Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Thank you udah setia banget nontonin video channel Ruang Gelap. Dan kalau kalian baru, hai! Di video ini kita akan cerita tentang kasus penculikan di Depok yang baru aja terjadi guys. Jadi, di tanggal 27 Juni 2020 ini, sekumpulan anak-anak yang lagi main di Pasar Agung Sukmajaya Depok itu tiba-tiba didatangi oleh satu laki-laki asing. Nah, laki-laki asing yang datang ini menawarkan ke anak-anak yang sedang bermain untuk ikut nonton turnamen game online bareng di Margonda. Katanya bakal ada hadiah-hadiah menarik di pertandingan ini. Jadi anak-anak yang sebenarnya umurnya exactly itu gue nggak tahu ya berapa, karena namanya aja tuh semuanya disensor, mungkin karena masih kecil, jadi umurnya juga nggak ada. Tapi kalau kita lihat dari CCTV, ini anak-anak kayaknya masih di bawah 10 tahun atau ya sekitar 10 tahunan gitu deh. Ini nih, kalian bisa lihat CCTV-nya. Ini video CCTV anak-anak yang sedang berjalan sebelum mereka hilang. Jadi anak-anak ini tuh memang nggak kepikiran kalau si laki-laki ini tuh berbohong, karena mungkin juga mereka pikir mereka rame-rame berdelapan gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya mereka diculik atau hal-hal lain. Mungkin awalnya mereka mikir, oh ini laki-laki memang cuma mau ngajakin nonton turnamen game online bareng aja. Apalagi kan mereka berdelapan ya, jadi kayak mungkin mereka mikir kalau ada yang aneh-aneh nggak mungkin dong mereka diajakin rame-rame. Jadilah laki-laki ini dan 8 anak ini itu naik angkot ke Margonda. Tapi beberapa anak ini mulai curiga karena mereka ini pindah-pindah naik angkotnya. Dari angkot satu turun naik angkot lain lagi. Dan nggak tahu kenapa, mungkin ya ada feeling gitu ya. Ada feeling kayaknya nih ada something yang nggak beres nih. Jadi 4 anak yang ngerasa curiga ini minta izin untuk pergi ke toilet. Dan ini posisinya mereka lagi di flyover UI. Jadi sebelum mereka naik ke angkot untuk dibawa ke Beji, anak-anak yang permisi ke toilet ini ternyata melarikan diri dan pulang ke rumah. Lalu mereka tuh ngadu kalau mereka diajak oleh seorang laki-laki asing. Nah, waktu orang tua mereka ini dengar cerita dari anaknya, mereka ini langsung khawatir dan ngelapor ke polisi. Karena mereka yakin kemungkinan anak mereka ini memang menjadi kasus korban penculikan. Apalagi setelah 4 anak lain yang enggak melarikan diri itu sampai malam harinya belum pulang juga. Jadi besok paginya orang tua anak-anak yang dilarikan ini melapor ke polisi kalau anak mereka hilang. Nah, 4 anak lain yang melarikan diri ini memberikan informasi secara rinci pada polisi tentang gimana sih muka atau wajah laki-laki asing yang mengajak mereka nonton turnamen ini. Karena sekarang 4 teman mereka itu memang ternyata diculik oleh laki-laki ini. Buronan ini dinamakan Mr. X atau Fikri. Kayaknya ini nama samaran si laki-laki ini. Usianya sekitar 20-30 tahun dengan tato naga di lengan kanan. Nah, polisi segera membuat sketsa wajah si pelaku. Ini nih, kayak gini nih. Menurut gue ini sketsanya bagus banget sih. Bagus banget, terperinci. Kayak mungkin kalau misalnya gue ngeliat sketsa ini dan ketemu orangnya, gue bisa notice ini orang yang dicari-cari oleh polisi. Tapi selama mereka membagikan poster ini mencari informasi dari warga sekitar kalau mereka melihat laki-laki ini, polisi itu akhirnya mencari sang pelaku di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Waktu polisi lagi mencari, salah satu personel atau salah satu orang yang memang membantu mencari polisi ini ngeliat ada 4 anak yang merupakan korban penculikan ini. Jadi waktu polisi teriak, salah satu dari anak ini menyahut dan si laki-laki asing ini tuh langsung lari. Jadi meskipun polisi memang sayangnya kehilangan si pelaku, mereka tuh berhasil menyelamatkan 4 anak lagi. Jadi semua korban itu alhamdulillah selamat. Dari kesaksian 4 korban yang sempat diculik selama 2 hari ini, ponsel mereka diambil oleh si pelaku untuk dijual kembali dan beberapa itu mengalami pelecehan seksual. Selama polisi masih mencari keberadaan pelaku, poster ini semakin banyak disebar
Dan ternyata di tanggal 7 Juli kemudian, itu ada anak-anak yang lagi main badminton di Depok, dan anak-anak ini tiba-tiba didatangi oleh pria asing yang pakai motor, dan pria asing ini langsung menarik salah satu anak dan membekap anak ini dengan tisu atau kain. Nah, teman-teman anak-anak ini untungnya tuh ini anak-anak pinter guys. Jadi mereka teriak dan mereka mencoba memukul si laki-laki asing ini pakai raket badminton. Jadi waktu mereka ini ribut-ribut berusaha menyelamatkan temannya, salah satu warga itu keluar rumah dan langsung neriakin si pria asing ini. Pria asing ini langsung lari dan enggak berhasil menculik MA yang berumur 7 tahun yang sempat dia sekap tadi. Menurut pengakuan MA, saat dibawa pulang ke rumahnya, dia sempat merasa pusing karena ada penculik yang lagi buron dan tiba-tiba ada percobaan penculikan di Depok lagi. Somehow ini kemungkinan besar buronan yang menculik 8 anak ini itu adalah laki-laki yang mencoba untuk menculik MA. Tapi sayangnya gue nggak bisa menemukan klarifikasi dari polisi apakah percobaan penculikan anak ini tuh dilakukan oleh si buronan. Jadi warga Depok saat itu memang merasa lagi diteror oleh kasus penculikan anak-anak. Lagi ada penculik yang buron, terus ada anak yang hampir lagi diculik. Jadi benar-benar meresahkan warga. Sempat tidak ada kabar dari polisi selama 2 minggu tentang gimana sih investigasi penculikan ini tuh. Tapi akhirnya 20 hari setelah buronan, di tanggal 16 Juli sore hari itu polisi berhasil meringkus si pelaku. Ini wajahnya guys. Menurut kalian mirip gak sih sama sketsanya? Pelaku ini ditangkap di Taman Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Nama aslinya Bambang Iswanto atau dipanggil Buluk, dan masih muda banget, umurnya baru 23 tahun. Menurut keterangan polisi, ternyata dia ini pernah menculik anak juga di Jakarta Timur. Tapi gue nggak tahu nih tahun berapa dia nyulik, siapa yang dia culik, siapa nama anaknya, dan kasus apa sih yang dia pernah terlibat sebelumnya. Karena gue bingung kalau ini orang pernah ketahuan nyulik, kenapa dia masih bebas sekarang? Umurnya masih 23 tahun ya, kalau anggaplah dia masuk penjara 10 tahun deh. Gak mungkin kan dia masuk penjara saat dia umur 13 tahun. Berarti dia nyulik anak itu umur 13 tahun. Apakah hukum kita yang kurang ketat? Apakah hukuman pelaku ini sangat ringan sampai dia bisa bebas dengan sangat cepat dan melakukan kejahatan yang sama? Anyways, menyambut libur tahun baru yang sangat panjang ini, kita harus lebih berhati-hati lagi karena ya kondisi ekonomi sedang tidak baik karena COVID-19. Jadi mungkin ini adalah salah satu penyebab kejahatan semakin marak berada di sekitar kita. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.